Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Kembali lagi kita di segmen Intis, yang dimana kita akan ngebahas nih asal-usul dari makhluk astral yang ada di sekitar kita, baik itu dari hal-hal yang tidak disukai, hal disukai, dan tanda-tanda dari makhluk tersebut nih. Seperti biasa, Intis kita ini akan dibantu nih dari data-data yang diriset dari Empo nih yang ada di belakang kamera. Nah, ini gimana Po? Dan datanya udah komplit belum Po? Udah Komplit nih Po ya. Nah, di Intis kita kali ini kita ngebahas apa Po? sundel bolong. Sundel bolong Po ya? Iya. Nah, teman-teman, kita akan ngebahas sundel bolong nih. Nah, itu asal-usulnya kayak gimana sih Po? Dalam cerita masyarakat dari masa ke masa, sundel bolong ialah arwah penasaran yang berasal dari sosok wanita yang berkelakuan buruk atau bisa dikatakan sebagai wanita nakal. Akibat dari perbuatannya tersebut, wanita ini hamil di luar nikah, yang dimana tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Naasnya, wanita tersebut meninggal dunia sebelum ia melahirkan bayinya. Menurut cerita, jasad wanita ini dikuburkan bersama dengan calon bayi yang masih ada di dalam kandungannya. Konon, bayi yang berada di dalam perut wanita tersebut keluar melalui punggung pada saat di dalam kubur, yang mengakibatkan luka bolong di punggung jasad wanita tersebut. Menurut cerita masyarakat, bayi tersebut dipercaya menjadi sosok tuyul. Menurut beberapa orang, sosok sundel bolong ini sangatlah mirip dengan kuntilanak, baik dari pakaian dan rambut, yang sama-sama memakai baju putih panjang dan berambut panjang. Hanya saja sundel bolong memiliki luka pada punggungnya, sedangkan kuntilanak tidak ada. Sundel bolong dipercaya sangat berbahaya bagi orang yang memiliki bayi. Pasalnya, sundel bolong kerap menculik bayi untuk dijadikan makanannya. Bahkan sundel bolong dikabarkan juga menyukai ari-ari bayi yang baru saja lahir. Itu tadi asal-usulnya tuh Po? Iya betul. Oh, berarti ini makhluk itu latar belakang semasa dia hidup ini cukup negatif Po ya, dibilangnya kayak wanita nakal gitu ya Po ya. Betul. Itu kenapa bolong? Ternyata dia ibu kata melakukan terjadinya pembusukan yang akibatnya keluar bayi dari punggung itu Po ya. Iya betul, seperti itu. Kayak gitu. Dan gue juga baru tahu nih ternyata ada kemiripan dari si kuntilanak. Iya. Oh gitu. Nah nih Po, biasanya kan di segmen ini kan kita akan ngebahas hal-hal yang ditakuti, hal yang disukai, bahkan tanda-tandanya nih Po. Nah kita ngebahas apa dulu nih Po? Yang ditakuti atau yang tidak disukai sundel bolong. Nih kita akan masuk ke poin yang ditakuti dari sundel bolong nih. Apa namanya emang Po? Pertama, garam. Kenapa itu dia nggak suka garam Po? Garam lagi-lagi menjadi satu hal yang mampu mengusir makhluk halus termasuk sundel bolong. Karena sosok ini digambarkan mirip dengan kuntilanak, sundel bolong dikabarkan juga takut dengan garam. Beberapa orang menggunakan garam dengan cara dilemparkan ke arah sundel bolong tersebut berada. Jadi karena memiliki kemiripan Po ya sama anak ini, jadi hal-hal yang takut ini mesti ibarat kata banyak kemiripan lah gitu. Iya betul. Oh gitu. Selanjutnya ada apa lagi Po?
Kedua, bambu kuning. Sama nih ternyata nih. Kenapa emang dia takut, Po? Bambu kuning masih menjadi hal yang menakutkan bagi makhluk halus termasuk sundel bolong. Pada dasarnya, bambu kuning memiliki suatu energi yang dapat menangkal energi negatif, yang dimana bambu ini dipercaya dapat melindungi rumah dari sosok makhluk halus termasuk sosok sundel bolong. Balik lagi ya, berarti benar yang tadi dibilangin dari asal-usulnya pokoknya dia memiliki kemiripan dengan kuntilanak. Selanjutnya apa lagi, Po? Ketiga, bawang putih. Nah, ini sama juga nih penjelasannya nih. Kenapa tuh dia takut sama bawang putih, Po? Bawang putih juga masih menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh makhluk halus, mengingat sosok ini mirip dengan kuntilanak. Jadi sosok ini pun memiliki ketakutan terhadap bawang putih juga. Sama berarti kan? Iya, betul. Berarti bener-bener mirip banget gitu loh, sampai beberapa hal yang ditakuti aja tuh sama, guys. Nah, selanjutnya apa lagi, Po? Tapal kuda. Wah, ini beda. Kalau ini beda nih tapal kuda nih, Po. Tapal kuda itu kayak sepatu kuda kan gitu ya, Po ya? Iya, betul. Itu kenapa dia bisa takut, Po? Menurut kepercayaan dalam perkembangan Inggris abad ke-16, tapal kuda dipercaya menjadi salah satu benda yang dapat mengusir hantu dan menangkal sihir. Dan benda ini biasanya digantung atau dipasang di depan pintu. Maka dari itu, tapal kuda dapat menangkal makhluk halus termasuk sundel bolong. Berarti ini bukannya kepercayaan dari Indonesia, Po ya? Iya. Melainkan dari budaya luar, dan itu dari negara Inggris. Iya, betul. Dipercaya tapal kuda ini memiliki power, Po ya? Iya. Untuk menangkal aura negatif sama seperti si bambu kuning ternyata. Iya, betul. Jadi gitu teman-teman penjelasannya. Terus selanjutnya apa lagi, Po? Kelima, paku. Wah, kalau paku gue sering lihat, Po, di film-film Susana tuh, Po. Iya. Itu penjelasan gue gak tahu tuh kenapa itu dia, Po, takut, Po. Paku dipercaya menjadi salah satu hal yang paling ditakuti sundel bolong. Konon menurut cerita masyarakat, jika paku ditancapkan di kepala sundel bolong, maka sundel bolong dapat berubah wujud menjadi sosok manusia dan kekuatannya akan melemah. Gitu. Jadi takutnya ini apa ya, bener-bener takluk jatuhnya, Po ya, kayak misalkan bisa dikuasai lah oleh manusia ini ya, kayak bisa merubah sosok sundel bolong ini menjadi kayak wujud manusia dan bisa melemahkan dari kekuatannya gitu, Po ya. Tapi nggak, Po, gue di dunia apa nih, di kehidupan nyata nih yang bukan di film nih, gue belum pernah lihat tuh ada orang yang berhasil nancepin paku di kepalanya sundel bolong kayak gitu, Po. Gue belum pernah lihat. Tapi kalau teman-teman nih ada yang mungkin di daerah teman-teman ada yang pernah ngelakuin gitu dan lu tahu ceritanya, boleh tulis komen di bawah ya, teman-teman ya. Lanjutnya apa lagi, Po? Keenam, ikan asin. Dia gimana urusannya makhluk halus takut ikan asin? Kenapa itu, Po? Ikan asin selain jadi bahan makanan, ternyata juga menjadi salah satu hal yang ditakuti makhluk halus termasuk sundel bolong. Mitosnya, sundel bolong akan pergi jika mencium bau ikan asin karena akan membuat ia bersin-bersin. Baik lagi nih, ini kan kalau segmen kemarin teman-teman yang ngintis itu, si genderuwo itu kan nggak suka sama aroma pohon gaharu. Iya. Itu sama halnya nih, si sundel bolong nggak suka dari aroma si ikan asin karena bisa bersin-bersin gitu katanya gitu ya, konon. Iya, betul. Lagi, Po? Ketujuh, sapu lidi. Sama nih kayak kuntilanak. Kenapa ini, Po, takut? Sapu lidi atau biasa disebut sodo lanang dipercaya dapat mengusir makhluk halus termasuk sundel bolong. Konon, sapu lidi yang memiliki batang yang berasal dari pohon palem dipercaya memiliki aura magis. Maka dari itu, sapu lidi menjadi salah satu benda yang ditakuti oleh sundel bolong. Oh, jadi si sapu lidi ini sama kayak bambu kuning dan tapal kuda, Po ya? Iya. Saya memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus kayak gitu, Po. Betul. Oh gitu. Nah, setelah ini, Po, kita kan udah ngebahas nih 7 hal yang ditakuti. Iya. Itu kita bahas apa lagi, Po? Yang disukai sundel bolong.
kita akan memasuki poin yang disukai di sundel bolong. Nah itu yang pertama ada apa po? Pertama, ruangan yang suram. Suram itu apa po? Ruangan yang suram atau kurang pencahayaan dipercaya menjadi salah satu tempat yang paling disukai oleh makhluk halus. Menurut cerita masyarakat, sundel bolong ini menyukai tempat yang gelap atau kurangnya pencahayaan. Suram itu ibaratnya kayak remang-remang lah gitu, redup kok ya. Betul. Dan temen yang kayak gitu ternyata. Iya. Waduh. Jadi kok teman-teman nih yang di rumahnya ada ruangan tertentu atau ruangan mana gitu yang lampunya redup atau kurang pencahayaan, nah hati-hati tuh. Karena itu salah satu kriteria tempat yang disukai dari sosok sundel bolong. Selanjutnya apa lagi po? Kedua, bangunan terbengkalai. Kenapa ini di bangunan terbengkalai po? Sundel bolong adalah makhluk yang suka dengan area pemakaman atau tempat-tempat angker atau yang terbengkalai. Menurut cerita masyarakat, bangunan terbengkalai menjadi salah satu tempat yang disukai sundel bolong. Pasalnya, sundel bolong suka pada tempat yang gelap dan kotor seperti bangunan terbengkalai. Baik lagi yang kayak tadi, bahkan ini mungkin yang benar-benar lebih komplit ya po ya. Betul. Dia demen di situ karena tadi kan redup aja dia suka, nih apalagi yang gelap gitu po ya. Iya. Dan terlebihnya kotor pula gitu. Nah buat teman-teman juga lagi nih yang rumahnya yang kotor-kotor atau ada ruangan yang gelap ya, mohon dibersihkan dan diberikan pencahayaan gitu, karena itu mungkin bisa menjadi salah satu kriteria dari kesukaan sundel bolong. Ya jangan sampai sundel bolong ke rumah lo gitu maksud gua. Selanjutnya apa lagi po? Ketiga, bayi baru lahir. Ini kenapa nih po? Ini demen bayi kenapa po? Apakah dia kayak wewe gombel demen bayi gimana, kayak ngerawat doang atau gimana gitu? Sundel bolong adalah makhluk yang sangat ditakuti oleh beberapa wanita yang baru melahirkan. Konon, sundel bolong dikabarkan suka menculik bayi yang baru saja lahir. Menurut cerita masyarakat, sosok ini akan menjadikan bayi yang diculiknya menjadi makanan untuknya. Maka dari itu, para ibu atau wanita yang baru saja melahirkan sangat khawatir jika sosok ini datang dan menculik bayi mereka. Ngeri juga po ya. Betul. Dia suka bayi ternyata buat jadi mandangan dia tuh. Iya, Di mana untuk makanannya. Betul. Nah tuh teman-teman hati-hati tuh. Ini makhluk danger juga nih sama kayak genderuwo kemarin. Genderuwo kemarin tuh suka sama wanita dan ini malah suka makan bayi gitu. Gimana itu urusannya? Gimana selanjutnya apa lagi po? Keempat, ari-ari bayi. Bayinya dihajar, ari-arinya juga diembat po ya. Benar. Ini gimana di penjelasannya po? Menurut adat istiadat, ari-ari bayi yang baru lahir harus segera dikuburkan. Karena jika tidak dikuburkan, konon sosok sundel bolong akan menghampiri dan mengambil ari-ari tersebut untuk menjadikan makanannya. Sama kayak si bayi ini po ya. Iya benar. Bener-bener dihajar, Iya. dimakan gitu. Wah gokil sini makhluk. Selanjutnya apa lagi po? Kelima, memakai parfum pada malam hari. Wah, kenapa itu po? Pada cerita orang zaman dulu, memakai parfum pada malam hari dianggap suatu pamali. Pasalnya, hal tersebut dapat mengundang sosok makhluk halus untuk datang termasuk sundel bolong. Karena sundel bolong digambarkan sebelum meninggal dunia, ialah sosok wanita yang berkelakuan buruk dan gemar memakai parfum di malam hari. Maka dari itu, sosok sundel bolong menganggap orang yang memakai parfum pada malam hari mempunyai sifat yang sama semasa hidupnya. Jadi si sundel bolong ini gemar nih memperhatikan wanita-wanita nih yang gemar memakai parfum pada malam hari. Ya mungkin dia punya pikirannya, wah nih orang sama nih semasa hidupnya kayak gue nih, mungkin dia bisa jadi temen gue gitu kali po ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena bener sih kata orang zaman dulu sih memang pamali sih. Jadi buat temen-temen nih yang masih gemar memakai parfum pada malam hari, hati-hati aja. Mungkin lagi didemenin sama sosok sundel bolong gitu ya kan. Selanjutnya apa lagi po?
Keenam, berdandan di malam hari. Kenapa ya, Po? Apakah sama ini? Menurut pendapat orang zaman dulu, berdandan pada malam hari merupakan suatu hal yang pamali. Konon hal tersebut sangat disukai oleh sosok Sundel Bolong karena menggambarkan perilaku dirinya pada masa dahulu. Kan lagi-lagi nih teman-teman nih. Nah, buat kalian nih teman-teman yang masih suka atau gemar memakai parfum dan berdandan pada malam hari dan nyatanya lu lagi gak kemana-mana, itu hati-hati aja ya. Karena sosok Sundel Bolong ini gemar memperhatikan orang-orang yang melakukan hal tersebut pada malam hari itu. Karena dia mungkin berpikirannya lu bisa jadi temennya dia karena memiliki sifat yang sama dan kesukaan yang sama gitu. Selanjutnya apa lagi, Po? Ketujuh, bunga mawar merah. Kenapa ini, Po? Dia suka mawar, Po? Bunga mawar memiliki aroma yang wangi dan bentuk yang indah. Namun siapa sangka kalau bunga yang satu ini menjadi salah satu hal yang disukai makhluk halus termasuk Sundel Bolong. Konon wangi bunga mawar ini dapat memanggil si sosok Sundel Bolong tersebut. Gitu. Berarti bener-bener mirip sama kuntilanak, Po. Iya. Ya kan, kalau kuntilanak kan dia banyak malah tuh suka kembang dan bunga berbagai macam tuh kayak Kamboja, Melati gitu, Po. Betul banget. Nah, kalau si Sundel Bolong ini juga memiliki ketertarikan terhadap bunga dan ini bunga mawar, Po. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang ada bunga mawar di rumahnya, nah itu hati-hati aja karena itu ternyata salah satu kesukaan dari Sundel Bolong. Betul. Kan kita udah ngebahas nih, Po, tentang Iya. hal yang disukai, Po. Selanjutnya kita bahas apa, Po? Tanda kehadiran Sundel Bolong. Nah, kalau menurut gua nih poin wajib. Kenapa? Yang tadi tuh dia yang gua anggap jadi bahaya itu karena dia memangsa gitu, pengen berkata menculik dan memangsa bayi gitu, teman-teman. Dan kita kayak patut nih memperhatikan poin ini nih. Kenapa emang, Bo? Itu yang pertama, ada apa gitu? Pertama, bau anyir. Salah satu tanda hadirnya sosok Sundel Bolong ialah bau anyir darah. Konon bau anyir darah tersebut berasal dari luka pada punggung Sundel Bolong yang berlumuran darah. Jika kalian mencium bau anyir secara tiba-tiba, harap untuk waspada karena ada sosok Sundel Bolong di sekitar kalian. Bener sih, memang sih yang namanya luka terbuka kayak gitu yang ada di film Susana, teman-teman ya. Ya udah pasti bakal ada bau darah sih. Selanjutnya, Bu. Kedua, bau bunga mawar atau aroma bunga mawar. Kenapa deh, Po? Bisa ada bau bunga mawar, Po? Aroma bunga mawar merah menjadi salah satu tanda kehadiran dari sosok Sundel Bolong. Mengingat sosok Sundel Bolong menyukai bunga mawar merah, dan jika kalian di sekitar mencium wangi ini secara bersamaan, berhati-hatilah karena ada sosok Sundel Bolong di dekat kalian. Ini bersangkut paut berarti dengan hal yang tadi disukai, Boy. Iya benar. Berarti dia bisa bau bunga mawar merah. Kemungkinan mungkin si bunganya ini dibawa sama dia nih. Oh gitu, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu. Ketiga, bau busuk. Kenapa dia bisa bau busuk, Bu? Bau busuk atau bau bangkai adalah salah satu kehadiran dari sosok Sundel Bolong. Konon, bau busuk tersebut berasal dari luka yang menganga yang berada pada punggungnya. Jadi jika kalian tiba-tiba mencium aroma bau busuk, lebih baik segera pindah dari lokasi tersebut karena ada sosok Sundel Bolong yang menghampiri kalian. Berarti ya seperti bau bangkai kali, Boy. Iya. Dia tanda kehadirannya itu ya mungkin karena lukanya ini. Gue jadi ngebayangin tuh baunya gimana. Selanjutnya, Bu. Keempat, senandung wanita. Senandung? Iya. Mana itu maksudnya, Bu? Senandung atau nyanyian wanita menjadi salah satu tanda dari kehadiran sosok Sundel Bolong. Pasalnya, Sundel Bolong kerap melakukan senandung pada malam hari sambil menyisir rambut dengan tangannya. Nah, jika kalian sedang berada di luar rumah,
Kemudian kalian mendengar suara senandung wanita, kemungkinan besar kalian sedang mendengar suara sundel bolong yang sedang bersenandung. Waduh. Gue jadi berimajinasi nih kan, lagi di atas puun gitu kan ya, lagi gini-gini nih. Aduh. Lagi tengah malam, Po ya. Iya betul. Aduh, gokil banget. Lanjut, Po. Kelima, suara tangisan perempuan. Nah, mirip berarti bener-bener kayak dari hal disukain, Iya. ditakutin, dan tanda-tandanya ini bener-bener mirip sama kuntilanak, Po ya. Iya betul. Kenapa tuh, Po? Kok udah bisa nangis juga gitu? Kehadiran sundel bolong juga ditandai dengan adanya suara tangisan perempuan. Konon suara tangisan tersebut adalah suara sundel bolong yang meminta tolong kepada orang yang dengar untuk membantu ia menutupi lubang yang ada di punggung. Wah anjir, tutupin pakai apaan Mbak Sundel? Pakai semen, gila, ini ya. Namanya temboek kalau bahasa orang mari. Buka tuh gimana tuh, daging udah pada hilang. Lanjut, Po. Keenam, suara ketawa perempuan. Bener-bener mirip parah. Ini juga gimana, Po? Kalau bisa awak juga deh, Po. Selain tangisan perempuan, ketawa perempuan yang menyeramkan pada malam hari adalah salah satu tanda datangnya sundel bolong. Sundel bolong kerap tertawa menyeramkan untuk menakut-nakuti setiap orang yang lewat atau berada di sekitarnya, dan dia akan menampakkan punggungnya dia yang berlubang. Lu udah luka sombong ya, suka waduh ini makhluk maksudnya kayak gimana ya, gue ngebayangin gini. Dia ada orang tuh nih bapak luka di gue, anjir nggak gitu juga sih maksud gue ya kan, lucu banget anjir. Lanjutnya, Po. Ketujuh, suara ketukan di jendela. Ini malah beda sama kuntilanak, Po. Iya benar. Ini bahkan samanya sama kayak si Poci. Iya. Ketok gitu kan, Pak ya. Betul. Apa deh, Po? Dan ketok, Po. Suara ketukan jendela adalah salah satu tanda datangnya sundel bolong. Menurut cerita masyarakat, sundel bolong akan mengetuk jendela atau melempari jendela dengan batu ke rumah seorang wanita yang baru saja melahirkan. Konon, jika kita membuka jendela tersebut, sundel bolong akan masuk dan mengambil bayi yang baru saja dilahirkan. Itu tanda-tanda untuk suatu penculikan ya, Po ya? Iya benar. Aduh gokil. Ini bener-bener makhluk menurut gue bahaya sih. Tapi ya kalau untuk zaman sekarang sih jarang ya, Po ya, ada kita gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu yang namanya makhluk itu kan bisa ada kapanpun gitu loh. Nah, terus apa lagi, Po? Untuk saat ini segitu aja untuk penjelasan dan informasinya. Mungkin ada tambahan dari Bang Nando? Kayaknya cukup sampai sini dulu episode intis yang keempat nih mengenai sundel bolong. Nah, buat teman-teman nih yang pengen request next episode intis kita ngebahas apa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih, yang paling inti jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman. Nah, gue Bang Don dari Meta izin pamit, intis pamit, bye.